biasanya terjadi kalau apa namanya pengambil gambar itu merekam outdoor seperti merekam persawahan, merekam pantai atau apapun itu mengandalkan cahaya matahari untuk lightingnya sendiri. Lalu untuk yang sampingnya, oh ini salah ketik. Ini sebenarnya side lighting, ibarat yang sebelah kanannya ini. Jadi cahaya datang dari samping. Objeknya objeknya terkena cahaya dari samping. Cahaya bisa berupa lighting tambahan atau cahaya matahari. Lalu ada backlighting. Backlighting ini eh, objeknya itu ada di depannya cahaya itu. Cahaya menerangi bagian belakang dari objeknya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada fill lighting. Jadi fill lighting ini biasanya untuk studio-studio gitu. Jadi yang gambar yang pertama itu ada key. Key itu kunci ya. Kunci itu berarti lighting utama yang dipasang untuk menerangi objek. Lalu ada key plus back. Jadi eh, lighting utama plus dengan lighting dari belakang. Lalu ada key plus back plus fill itu menandakan lighting dari segala arah yang mana akan menerangi objek secara keseluruhan. Lalu untuk aspek yang berikutnya ada audio. Audio dalam video itu sangat penting ya karena dapat memperkuat narasi, meningkatkan suasana, dan membuat video lebih menarik serta mudah dipahami. Lalu untuk eh, yang perlu diperhatikan di audio ini adalah mikrofon. Jadi penggunaan mikrofon eksternal itu sangat dianjurkan untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Lalu yang berikutnya ada sound design. Ini ada di proses editing. Jadi kayak menggunakan efek sound effect, musik atau ambient sound gitu. Kayak misalkan lagi di sawah gitu gambarnya. Berarti ambient soundnya bisa suara jangkrik, suara serangga atau apa gitu. Lalu ada synchronization. Nah, ini biasanya eh, untuk voice over ya. Kayak misalkan ada video, terus kita mau bikin, ada narasinya, terus kita mau bikin voice overnya, nanti voice overnya disinkronisasikan dengan eh, gambar yang akan ditampilkan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada editing. Editing ini, editing ini gimana, Bu? Ya, jadi untuk aspek yang berikutnya ada editing. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat video singkat di CapCut CapCut Android ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi HP-nya harus Android. Sebentar saya ganti share screen-nya dulu. Ya, jadi untuk CapCut sendiri tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini biasa yang dipakai buat apa bikin konten sama anak-anak magang. Jadi untuk yang pertama bisa tekan new project ini. Udah pada install CapCut semua apa belum ya ini? Nah, jadi saya akan mencontohkan saja langsung. Jadi pencet new project, lalu masukkan video yang akan diedit. Sini ada video bikinan. Lah, gak usah nunggu dingklik. Suara Mbak Iir masuk. Jadi di sini ada saya ambil buat contoh aja buat sampel. Ada dua video sama satu outro.
Jadi harus urut ya memasukkannya kalau di CapCut ini. Video yang pertama, video yang kedua, lalu outro terakhir. Lalu di add, nah lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau di play, nah seperti itu. Ini masih belum ada proses pengeditan. Jadi untuk teknik pengeditan yang pertama itu adalah memotong video, Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti video yang kita rekam itu ada bagian-bagian yang tidak ingin dimasukkan juga gitu di dalam video. Makanya harus ada pemotongan. Nah, untuk memotongnya sendiri, kita bisa mengklik video yang akan kita potong, lalu ada tombol split di sini. Nah, nanti akan ke split gini videonya jadi dua. Nah, tinggal kita delete saja yang mana yang tidak kita inginkan. Bagian yang tidak kita inginkan kan ada di awal ini. Jadi bisa langsung di delete aja seperti ini. Nah, nanti videonya akan seperti ini. Jadi langsung. Lalu yang berikutnya ada eh, transisi. Jadi untuk menambahkan transisi dari apa namanya footage yang pertama, footage yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik yang ini, tombol putih di sini. Ada ya transisinya. Harusnya ada transisinya. Ya untuk transisi eh, mungkin di sini ada kendala, nggak muncul di aplikasinya. Lalu untuk yang berikutnya adalah penambahan audio. Jadi kalau mau nambahin audio, tinggal add audio, lalu ke sound. Di sound ini ada gambar kayak folder, lalu device, dimasukkan video apa audio yang mau dipakai untuk video ini. Seperti ini. Survei ini dilaksanakan pada waktu petani panen dengan pengukuran langsung di sawah atau tegalan pada plot bidang terpilih berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, ini kan masih ada suara di footage-nya. Ini bisa kita mute saja. Lalu step yang berikutnya adalah eh, menambahkan caption. Ini bisa menambahkan caption. Jadi klik sembarang abu-abu yang ada di sini. Lalu eh, ke teks. Lalu yang berikutnya ada auto caption. Di sini generate from-nya, generate from video, bahasanya bahasa Indonesia. Kalau sudah tinggal pencet generate. Nanti akan muncul teks secara otomatis kayak subtitle itu. Survei ini dilaksanakan pada waktu petani panen dengan pengukuran langsung di sawah atau tegalan pada plot ubinan terpilih berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, seperti ini muncul teksnya. Bisa diganti model teksnya, dipencet teksnya, lalu ke style. Di style ini ada banyak template teks. Ini bisa menggunakan template template yang biasa saja atau yang pro, yang ini bisa Survei juga ini dijadikan seperti ini. Survei ini dilaksanakan pada waktu petani panen dengan pengukuran langsung di sawah atau tegalan pada plot ubinan terpilih berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, ini untuk durasinya masih kepanjangan, bisa diklik terus
dikurangi durasi video yang kedua, video yang pertama juga bisa dikurangi. Jadi seperti ini. Oh, audionya nggak pas ya kalau dikurangi. Survei ini dilaksanakan pada waktu petani panen dengan pengukuran langsung di sawah atau tegalan pada plot ubinan terpilih berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, seperti itu. Lalu kalau sudah tinggal diekspor. Diekspornya di sini buatnya setting kualitasnya, resolusinya mau seperti seperti apa. Biasanya 1080p. Lalu untuk mengekspornya sendiri di sebelah kanan ada tombol ekspor. Ekspornya seperti ini. Nah, sudah jadi videonya. Tinggal dilihat ya video yang barusan dibikin. Survei ini dilaksanakan pada waktu petani panen dengan pengukuran langsung di sawah atau tegalan pada plot ubinan terpilih berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan. Oke, masih join kan ya teman-teman yang lain? Kita sekarang memasuki sesi diskusi, mana tahu ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang dipaparkan oleh Dek tadi. Halo, apa perlu ibaratnya dikasih tugas ya? Eh, apa video yang tadi yang mau diedit itu di-share, jadi teman-teman itu meniru apa yang dibuat Dek tadi. Oh, ada nih pertanyaan dari Yusril. Eh, Ketika kondisi pencahayaan rendah, apakah lebih baik memprioritaskan ISO, shutter speed, atau aperture untuk kualitas video yang aman dengan objek yang bergerak? Terus yang paling penting gimana cara biar nggak stacking, sedangkan nggak ada fitur stabilizer di kamera? Sama bagaimana cara menentukan prioritas antara resolusi atau frame rate? Wah, banyak ya, ada 3 pertanyaan. Langsung dijawab sama Dek Fadli, bisa? Yusril, jangan diborong semua lah Yusril pertanyaannya sekaligus. Ini di ospek atau di bertanya ini? Jadi untuk pertanyaan Mas Yusril ya, ketika kondisi pencahayaan rendah, apakah lebih baik memprioritaskan ISO, shutter speed, atau aperture untuk kualitas video yang aman dengan objek yang bergerak? Jadi eh, kalau saya eh, menurutku lebih ke ini sih, Mas, apa namanya, shutter speed itu kalau bisa cepet biar nggak kelihatan ngeblur. Jadi eh, lebih ngandalin kedua elemen lainnya, ISO dan aperture. Jadi yang di setting-setting hanya aperture dan ISO-nya. Untuk shutter speed-nya diusahain yang cepat. Terus yang paling penting gimana cara biar nggak shaking sedangkan nggak ada fitur stabilizer di kamera. Sama bagaimana cara menentukan prioritas antara resolusi atau frame rate. Jadi untuk yang stabilizer di kamera ini ya Mas. Jadi untuk kamera zaman sekarang itu sebenarnya
udah ada fitur stabilizernya masing-masing seiring dengan berkembangnya teknologi. Lalu bagaimana untuk mengakali kalau misalkan tetap shaking, itu bisa melalui proses editing. Editing yang lebih advance lagi menggunakan software. Softwarenya bisa Adobe Premiere Pro atau After Effects, itu ada feature yang namanya Warp Stabilizer. Itu bisa nge-stabilize eh, video yang shaking. Atau dari pengambilan gambarnya harus benar-benar apa ya, menggunakan stabilizer, itu menggunakan gimbal yang 3 axis, bisa yang kayak kepala ayam itu. Jadi dia nggak benar-benar shaking ketika apa mengambil gambar. Jadi seperti itu untuk yang stabilizer. Bagaimana menentukan prioritas antara resolusi atau frame rate? Tergantung ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau frame rate itu tergantung kebutuhan, kalau resolusi itu kalau bisa HD ke atas. HD itu mulai dari 1280 kali 720 sampai ke atasnya itu sampai 4K dan lain-lain seperti itu. Untuk frame rate sendiri tergantung videonya ya Mas. Kalau misalkan motion graphic gitu kayak bikin bikin outro kayak BPS, outro BPS itu kan lebih enak, lebih nyaman dilihat itu kalau 30 fps. Nah, kalau buat video kayak ubinan atau video-video yang direkam di apa namanya? Di dunia nyata kayak ubinan terus dan lain-lain outdoor atau apapun itu lebih prefer ke 60 fps masih seperti itu. Apakah sudah menjawab? Gimana Mas Yusril? Apa pertanyaan, apa jawaban dari Mas Fadli sudah cukup memuaskan atau ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Halo Mas Yusril? Loh, oke, sepertinya sudah cukup memuaskan ya. Lanjut pertanyaan yang kedua dari Mas Bilal. Ada fitur untuk auto menggabungkan berbagai footage sekaligus edit menjadi satu video kah Mas Fadli? Dulu pernah pakai aplikasi itu tapi lupa namanya. Ya, gimana Mas Fadli? Bisa dijawab? Ini kira-kira Bapak Ibu ini ngerti nggak arti footage, game apa ya? Coba Mas Fadli. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Bilal. Apakah ada fitur untuk auto menggabungkan berbagai footage sekaligus edit menjadi satu video? Ini biasanya pakai template ya Pak Bilal ya. Kalau di CapCut sendiri udah ada template untuk apa namanya eh, fitur auto menggabungkan berbagai footage sekaligus. Jadi tinggal masuk-masukin doang terus langsung ekspor gitu. Bisa. Tapi apa ya untuk eh, dilihat orang banyak untuk template-template CapCut yang zaman sekarang yang jedak-jeduk itu kayak kurang ini sih, Bob. Kayak kurang eh, kurang gimana ya, kurang enak untuk dilihat orang banyak gitu. Apalagi untuk sekelas instansi seperti itu. Jadi untuk fitur auto ini ada di CapCut pakai template, tapi lebih baik diedit manual seperti itu. Aplikasinya tetap CapCut, apabila. Apakah menjawab? Gimana Mas Bilal? Sudah memuaskan? Oke, siap sudah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Enginata Febriansyah. Oh, Mas Fajar Bagaimana? Resen. Oh, gimana? Mas Fajar. Oh, Mas Fajar mau bertanya. Ya, silakan langsung Mas Fajar. Jangan di ospek ya Mas Fajar. Iya, Dan Assalamualaikum senyuman itu warahmatullahi loh wabarakatuh. Keto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. iya, terima kasih atas ilmunya Mas Fadli. Jadi sebenarnya gimana ya?
kan saya bisa dibilang sebagai pemula. Seneng loh, Rek. Sebagai pemula ya untuk masalah video-video ini. Saya pencinta Netflix, pencinta scroll TikTok, tapi untuk membuat video kayaknya masih perlu belajar banyak dengan Mas Fadli. Jadi untuk sebagai pemula Mas Fadli, tadi kan menjelaskan angle-angle ya. Sebagai pemula, angle apa yang paling pas atau eh, isu apa yang instan untuk membuat video yang untuk pemula lah sebagai pembelajaran bagi kita kan semua kan diawali dari kebiasaan ya. Kalau kita biasa membuat video dari awal yang mudah-mudah dulu, akhirnya menjadi mahir, akhirnya menjadi advance gitu ya. Jadi untuk memulainya kan eh, katanya pepatah kan apa itu perjalanan jauh kan diawali dari langkah-langkah kecil kita kan. Nah, untuk membuat video yang wah, yang luar biasa kan diawali dari video-video yang jelek kan atau Ya video-video yang punya sederhana. ya itu ya sederhana gitu. Nah, untuk memulai sebagai pemula mungkin bisa berikan standar yang awal gimana Mas Fad? Mungkin itu tadi. Jadi Ya, eh, oh ya sudah. Monggo. ya langsung. Langsung dijawab aja Mas Adi. Ya, jadi terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya. Eh, Tadi Pak Fajar sempat nyinggung mengenai angle, angle dan ISO ya. Jadi untuk kedua hal tersebut itu sebenarnya kondisional Pak Fajar. Jadi tergantung tujuan kita mau merekamnya seperti apa dan kondisi lingkungan kita ketika merekam video itu seperti apa. Jadi untuk angle ini kan kondisional ya Pak Fajar. Kalau kita mau ngerekam apa ya, misalkan mau ngerekam eh, sawah gitu. Sawah tuh kalau misalkan diambil dari angle frog eye, apakah bagus? Itu pertanyaannya. Kan bisa kebayang tuh kameranya ditaruh di apa namanya di padi-padi gitu, mengarah ke atas. Apakah orang tuh bisa gampang melihat kalau itu sawah gitu? Seperti itu Pak Fajar. Jadi kondisional gitu. Untuk sawah sendiri kalau menurut saya itu eye level gitu atau bisa dari bird eye gitu kayak dari drone gitu nyuting sawah. Oh, orang tuh langsung bisa ngelihat oh ini sawah gitu. Kalau misalkan di syuting apa namanya dari menggunakan angle frog eye itu nanti orang tuh kayak eh, mispersepsi gitu, bingung gitu. Ini tuh gambar apa sih gitu. Ini tuh video apa? Ini tuh sawah atau bukan? Seperti itu Pak Fajar. Lalu untuk ISO sendiri, nah ISO ini juga tergantung kondisi lingkungannya Pak Fajar. Jadi eh, misalkan ngerekam pada waktu siang hari dengan ngerekam pada waktu malam hari itu jelas berbeda. Sumber cahaya yang masuk ke kamera itu beda, Pak Fajar. Karena jelas lebih banyak siang hari untuk cahaya masuk ke dalam kamera. Nah, untuk siang hari otomatis settingan ISO-nya kecil gitu, yang bagus untuk dipakai karena sudah mengandalkan dari cahaya matahari gitu. Biasanya kalau pada malam hari itu kan cahaya matahari kan udah nggak ada ya. Jadi cahaya bulan dan itu nggak terlalu terang. Dan itu pasti akan membuat gambar kita under exposure gitu. Apa namanya? Gelap. Maka dari itu penggunaan ISO tinggi itu dianjurkan pada malam hari. Seperti itu, Pak Fajar. Apakah menjawab? Gimana Mas Fajar? Atau halo Mas Fajar, apa dikasih tugas aja buat contoh yang kayak tadi untuk buat video sederhana? Nggak usah dis, nggak usah repotin dis. Hah? Terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti sudah ini ya. Nggak kebayang saya kalau misalnya kita lagi videonya video padi, kita pakai apa? Bird eye. Yang kelihatan kayak kutu ya jadinya ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari M. Ginata Fidiansyah. Bagaimana agar sebuah tim menjadi efisien saat melaksanakan proyek dari mengetik video, mengedit video, dan editing grafis?
Sebaiknya memerlukan beberapa orang dan dibagi berapa divisi. Gimana Mas Fadli? Iya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Ginato Febriansyah. Jadi saya jawab dari belakang dulu ya. Memerlukan berapa orang? Yang jelas banyak orang. Banyak orang yang harus terlibat untuk sebuah produksi video gitu. Apalagi yang seperti yang dilihat Pak Fajar tadi untuk video sekelas Netflix, film gitu itu butuh sangat banyak orang. Banyak orang. Terus untuk apa namanya? Untuk tim menjadi efisien yang jelas harus ada ini ya strukturnya juga ya. Ada project leadernya siapa, ada yang bagian ngurusin konseptornya siapa, ada yang apa namanya ngedit editor timnya siapa, terus ada yang jadi sutradara siapa, seperti itu harus ada banyak posisi. Bagaimana apa namanya agar sebuah tim menjadi efisien ya, yang jelas komunikasinya harus saling ini ya, saling terjaga, nggak boleh ada miskomunikasi karena dalam proses pembuatan video itu jika ada sesuatu yang miss itu akan apa ya berpengaruh sangat berpengaruh pada hasilnya nanti. Apakah menjawab? Di mana Mas Ginata? Masih ada di sini? Coba bisa di typing, kalau enggak, Oh iya, saya ada pertanyaan lagi, Mas. dia Eh, monggo. untuk pertanyaan yang pertama ini sudah sangat menjawab, terima kasih. Yang kedua itu saat kita mengambil video, eh, tadi kan ada presentasi mengenai teknik pengambilan video. Boleh dilihat slide-nya, Mas? Yang sebelah mana ya? Nah, enggak, yang ini. Yang, Yang ini. nah, di kamera movement ini apakah bagaimana saat kita melakukan pengambilan video ini, seberapa penting teknik-teknik ini dilakukan saat mengambil sebuah video, jadi seperti itu. Apakah berlaku untuk semua jenis video ataukah seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Itu tadi masih ada. Ada pertanyaan dulu. Ya, Mas Fadli bisa langsung dijawab. Nanti baru pertanyaan berikutnya dari Jeremy. Ya, jadi Jadi terima gua kasih atas pertanyaannya dari Bianca. Eh, kamera movement ini sangat penting sekali dalam videografi karena untuk membuat video itu menjadi hidup itu harus ada yang namanya kamera movement. Eh, Mas Gina Febrian saya. Jadi benar-benar penting sekali. Terus apalagi pertanyaan tadi ya? Soalnya yang membedakan ini merupakan apa ya? Aspek yang membedakan videografi dan fotografi gitu. Kalau misalkan eh, videonya di syuting still doang, kameranya nggak gerak, tuh orang bakal cepet bosen gitu kalau menonton video kita. Makanya harus ada kamera movement. Sangat penting sekali pokoknya ini. Jadi yang ngerekam itu harus gerak, intinya kayak gitu. Jangan cuma diem, ditaruh tripod kameranya terus ini. Tergantung videonya sih. Tapi kalau pengen menarik harus gerak. Seperti itu, apakah sudah menjawab? Oh, Gimana? oke, siap. Nah, tadi saya kira itu ketika kita ingin membuat sinematik atau membuat video dokumentasi atau membuat video kompilasi, teknik-teknik pengambilan kamera ini hanya beberapa saja yang diperlukan, tidak seluruhnya. Saya kira seperti itu ya. Memang ini apa nggak semuanya harus dipakai. Itu tergantung videonya nanti konsepnya seperti apa. Seperti itu. Kalau misalkan action itu kan ada kamera movement yang harus ngikutin objeknya, ngikutin pergerakan objeknya. Itu nggak saya masukin di sini karena dokumentasi nggak harus action juga. Jadi seperti itu. Masih banyak sebenarnya jenis kamera movement yang
ada di luar sana. Tapi yang saya tampilkan yang sering pakai aja. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Valdi. Oke, dan selanjutnya pertanyaan dari Jeremy. Apa saja tips atau hal yang harus dikuasai jika ingin membuat video sinematik yang stabil dengan bermodalkan gadget saja? Gimana Mas Fadli? Bisa langsung dijawab? Stabil itu hasil videonya ya. Boleh Ya, Mas. dilarang. Oh ya, terima kasih Jeremy atas pertanyaannya. Eh, untuk bermodalkan gadget saja, yang jelas ini ya, gadgetnya harus bagus ya. Minimal iPhone yang udah ada stabilizernya di dalam apa stabilizer di dalam apa namanya fitur kameranya. Jadi mau gerak bagaimanapun itu stabil tanpa harus pakai stabilizer atau alat-alat lain, alat-alat penunjang lain gitu. Lalu untuk kalau misalkan bukan iPhone, ini agak susah ya. Jadi eh, harus benar-benar ngemegang gadget itu gimana caranya biar hasil videonya nggak apa namanya nggak shaking gitu harus dipegang di kalau misalkan dengan kamera movement yang seperti ini gitu kayaknya agak susah ya kalau misalkan bermodalkan gadget saja jadi harus ada alat bantu stabilizer itu seperti itu kalau misalkan pakai tangan doang ntar ini tremor tangannya seperti itu. Gimana Mas Jeremy? Apakah apa jawabannya dari Fadli sudah memuaskan atau Ah, kurang atau bagaimana? oke, oke. Iya, iya, saya paham. Memang kalau video sinematik itu memang membutuhkan stabilizer. Dan kalau pakai device yang kurang mumpuni memang eh, goyang biasanya ya. Nah, terus pertanyaan saya gimana Mas cara memaksimalkan misalnya kita coba punya HP di Android yang kelas mid range lah. Apa ada settingan untuk ya biar minimal nggak apa-apa goyang dikit tapi eh, lebih stabil gitu. Faktor apa aja yang perlu diperhatikan atau dikuasai gitu. Boleh langsung dijawab sama Mas Fadli? Ya, untuk apa namanya untuk di gadget sendiri ya untuk mengakalinya mungkin kalau misalkan apa namanya pada proses perekaman eh, udah sejauh ini itu saja solusinya. Jadi ngemegang sedemikian rupa gimana caranya agar gambar itu tetap stabil. Lalu untuk mengakali secara lanjutannya yaitu ada di proses editing. Jadi menggunakan warp stabilizer atau ada fitur stabilize juga yang ada di CapCut gitu. Seperti itu. Jeremy, apakah udah menjawab? Oke, oke, oke. Terima kasih. Mungkin saya nanti bisa belajar ke Mas Walvi ya. Atau ngadain workshop gitu. Biar kita bisa Boleh. ngerti cara videografi. Oke, makasih Mas Walvi. Monggo Mas, kalau mau belajar bisa langsung ke lantai 3 ke Mas Fadlinya. Oke, saya pertanyaan dari MC boleh ya? Oke, Mas Fadli kan biasanya kan kalau dalam videografis itu kan ada dipercepat, ada diperlama gitu kan. Itu caranya bisa ditampilkan nggak? Cara mempercepat video, cara slow motion gitu loh. Bisa ditampilkan caranya? Terima kasih MC atas pertanyaannya. Jadi untuk mempercepat atau memperlambat video itu ada tekniknya. Tapi kalau untuk ditampilin sepertinya saya masih belum menguasai CapCut secara keseluruhan ya. Saya masih belum mengerti untuk di CapCut itu seperti apa. Karena sebenarnya saya menggunakan software sehari-hari After Effects gitu. Jadi untuk slow motion, untuk teknik memperlambat, mempercepat apa ya namanya kalau dalam bahasa Inggris itu time remapping Bu Etis. Jadi eh, kalau di software yang biasa saya pakai sih saya mengerti, tapi kalau di CapCut saya kurang menguasai seperti itu. Itu ini kalau mau dijelasin teorinya, jadi eh, video itu kan ada yang namanya frame rate per second ya.
FPS ya. Semakin semakin banyak FPS-nya. Sebenarnya FPS yang konvensional yang sering dipakai oleh orang-orang itu ada 30 FPS dan juga 60 FPS. Untuk membuat video slow motion yang benar-benar smooth itu videonya harus 60 fps seperti itu berarti. Jadi nanti kan di proses time remapping itu nanti videonya tuh kayak di stretch gitu loh, di stretch untuk apa benar-benar apa ya kita atur sendiri sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Kayak mau lebih dipercepat gitu atau lebih diperlambat. Jadi semakin tinggi FPS-nya, semakin bagus untuk dilakukan teknik time remapping. Tapi kalau FPS cuma 30 FPS, itu nanti hasilnya jadi patah-patah kalau di stretch untuk dipanjangin atau dikecilin gitu. Seperti itu, Bu Etis. Apakah menjawab? Oke, sudah sangat menjawab Mas Fadli. Bagaimana teman-teman yang lain? Halo, apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Gimana? Udah, jangan. Oke, sepertinya sudah teman-teman yang lain sudah sangat memahami ya apa yang disampaikan oleh Mas Fadli. Terima kasih Dek Fadli atas paparan materinya yang luar biasa, banyak ilmu yang kita dapatkan. Tentunya seputar pembuatan videografi, semoga Bapak Ibu kita dapat segera ya. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi kita, maka berakhir pula ekspresi sharing knowledge kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada pemateri serta para peserta yang telah menyimak ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu pada sharing knowledge berikutnya. Terima kasih dan selamat siang dan selamat kembali bekerja. Terima kasih.